kita membuat program terkait EAC, English Arabic Club. English Arabic Club. Oh itu jadi English Club sama Arabic Club tuh jadi gabung. Jadi EAC udah jalan ini ya? EAC udah jalan. Awalnya itu selama 1 minggu, misalkan hari Senin kita memberikan materi, entah itu muprodat ataupun percakapan, ya kan. Selama dari Senin kemudian ke Kamis, nah Jumatnya dites. Bahkan saya pun mau tidak mau harus terus belajar lagi untuk murojaah lagi kitab-kitab nahwu gitu, buku-buku nahwu wadih gitu, supaya apa yang saya sampaikan itu kepada anak-anak mudah dimengerti gitu. Tapi dengan bahasa Arab kita bisa mempelajari ilmu akhirat, ilmu keakhiratan, ilmu agama. Kan anak-anak di sini kan belajar juga kitab kan, Akhlaqul Ibanin, kemudian Tufatul Atfal, Khulasatun Nasihin kalau nggak salah. Nasihin. Terus apa lagi ya? Adalah banyaklah di sini pelajari kitab-kitabnya sama bagian asrama, ya supaya mereka paham dan tahu isi kitabnya itu. Ya mau tidak mau mereka harus bisa bahasa Arab. Betul. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Pak Faisal, sang guru bahasa Arab. Tepuk tangan. Pengajar. Bukan guru, pengajar. Sama aja, Pak. Sabal khair. Sebenar. Masal khair. Sebenar. Kaifahal. Kaifahal. Khair. Udah valid nih mah, valid. Bahasa Arabnya valid. Mata darsunalan al-lughah al-arabiyyah. Mantap. Translate di bawah nanti ya. Translate di bawah. Ya, ini guru bahasa Arab yang ada di CMS. Jadi di kedepannya kita bakal banyak ngobrol soal perbendaharaan kata bahasa Arab yang ada di CMS nih. Program-program kegiatan yang Bapak ajarin ke anak-anak tuh sampai akhirnya mereka bisa berbahasa Arab secara amiyah, Bapak betul? Secara amiyah lebih ke fusoh sih. Fusoh ya. Fusoh ya. Jadi kita sebelum track masalah programnya, kita mau cerita-cerita dulu, Pak. Boleh. Jadi pas pada zaman Majapahit dulu, wah kejauhan ceritanya kalau ke sana. Jauh. Majapahit nggak ada bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab. Oke. Perjalanan Bapak, Pak, bisa sampai akhirnya bisa mempelajari bahasa Arab itu karena memang suka nahwu, Pak? Apa? Kayaknya nggak mungkin kalau suka nahwu. Betul sekali. Itu udah dijawab. Kayaknya nggak mungkin kalau suka nahwu. Sebenarnya sih. Ini dari awal apa dari mana nih ceritanya? Dari lahir boleh? Dari lahir ya? Dari lahir. Dari lahir saya udah ajar sendiri ya? dari awal kita mengenal bahasa Arab? Mengenal bahasa Arab? Dari SD? Dari kan dulu itu kan saya sekolah SD negeri. Kemudian siangnya itu saya sekolah MDA. Madrasah Diniyah Awaliyah. Waktu itu. Nah dalam pembelajaran MDA itu ada pelajaran bahasa Arab. Entah itu hadis kah atau tentang mahfuzat ya. Mahfuzat itu saya diberikan pelajaran tentang bahasa Arab. Kemudian setelah lulus di SD dan MDA lanjut, alhamdulillahnya bisa sekolah di pondok pesantren. Ya, pondok pesantren di daerah Bogor kota. Daerah Bogor kota. Iya. Di Tugu Kujang. Baranang Siang. Di terminal. Saya di terminal. Iya. Bersama manusia silver. Iya, di Baranang Siang. Dari situ. Waktu itu belajar SMP, lanjut di SMP, kemudian di SMA, MTS dan MA belajar juga bahasa Arab. Sebenarnya untuk minat ke bahasa Arab dulu tuh nggak ada. Nah, bisa terjebak tuh dalam dunia bahasa Arab tuh kenapa? Karena orang tua sih. Orang tua orang Arab? Enggak. Apa nih? Karena orang tua? Karena pilihan jurusan ketika saya daftar kuliah itu mau tidak mau harus bahasa Arab. Gitu. Waktu itu saya sebenarnya lebih minat ke hukum sih, Pak.
Hukum bahasa Arab. Enggak, lebih ke hukum lah, dunia hukum, entah itu hukum syariah ataupun hukum tata negara atau hukum umumnya waktu itu. Tapi keterimanya ya qadarullah, jodohnya bahasa Arab. Shock tuh, apa sempet nolak deh? Ya enggak sih, enggak juga. Enggak juga karena udah siap juga sebenarnya ya. Karena siap nggak siap, siap nggak siap. Siap nggak Pilihan bukan pilihan saya kan. Mau pilihan saya mau bukan ya. Yang penting dulu itu kuliah di negeri aja. Oh, mikirnya gitu ya. Mikirnya gitu. Ini kuliah di negeri pokoknya. Kedepannya ya gimana nanti aja. Iya, iya. Di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh, Cibiru. orang Bandung. Bandung. Rumah ada Mang? Well. Kelihatan Enggak kelihatan guru bahasa Arab ya. Enggak kelihatan guru bahasa Arab ya. Ini Arabnya Arab Amiyah ini dia. Enggak cocok nih. Iya, cocoknya sama Abu Jahal. Nah, itu Pak akhirnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ambil fokus pendidikannya berarti pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab waktu itu. Flashback lagi ya ke zaman saya MTS dan MA ya. Saya emang tidak tidak berniat untuk mempelajari atau memperdalam pelajaran bahasa Arab ya. Bahkan sampai ya kualatnya saya gitu ya. Nggak ada keberkahan di situ. Buku-buku bahasa Arab kayak Nahwu Wadi, kemudian Mutola'ah, unsur-unsur bahasa Arab lah, gitu kita bersorok. Saya warisin semua sama adik-adik saya, adik kelas saya. Jadi pas kuliah nggak ada. Pas kuliah nggak ada bekas sama sekali. Lah ini kemarin apa kitabnya gitu? Iya. Jadi lupa semuanya. Fi'il tentang isim, ajza'u, jumlah, semuanya materi bahasa Arab itu ngeblank lah pokoknya. Ya, jadi kayak restart ulang lagi aja gitu. Restart ulang lagi. Bahkan ada satu momen saya remedial Nahwu. Nilai saya itu waktu itu T. Di UIN itu ada nilai T. Apa T? T kan biasanya kan DE kan. T itu kalau kata dosennya, dosen Nahwunya itu ada nilai UTS atau UAS itu yang kurang. Jadi dikasihnya T. Saya juga shock ini. Kok ada nilai T? Oh. Apa ini T? Ternyata disuruh ngulang. Suruh ngulang saya UAS waktu itu, suruh ngulang UAS. Itu. Iya. Padahal saya ikutan UAS. Ya, mungkin nggak berkah dari situ ya. Berkah itu tadi. Nggak berkah dari situ. Coba tadi kitabnya nggak dikasih Pak. Iya. Bisa jadi ngulang sih tetap. Emang nggak suka aja. Emang nggak suka aja. Emang nggak suka gitu. Aja. Belajar I'rab itu kan pusing Pak. Ya itu pusing, itu yang bikin saya pusing itu I'rab, pengi'raban sebuah kalimat gitu kan. Ini apalah, ini kenapa begini? Gitu. Iya, yang bikin saya malas belajar bahasa Arab itu dulu pas MTS sama MA itu ya harus belajar I'rab. Dan saya benar-benar wah, apa ini? Gitu kan? Apa isim jar ini? Iya, isim jar apa ini naibul fa'il ini apa? Gitu kan? Banyak hukum dalam kata ya. Saya lebih baik mempelajari dulu itu senang itu pelajaran fikih. Wah, iya, sama berarti sama. Yang pertama dulu belajar fikih itu karena gurunya lucu. Kemudian pembahasan fikih siapa sih yang nggak terbiar kan? Iya. Iya kan? Apalagi kalau bab itu kan. Bab nikah. Bab nikah. Iya. Tapi kalau ketika itu belajar bahasa Arab, gurunya alhamdulillah sekarang masih ada ya, masih ngajar juga di pondok Ustadz Harun Ar-Rasyid. Gurunya badannya besar, jenggot ini, jenggotnya warna merah lagi. Sakti itu guru. Iya. Pokoknya serem lah. Serem itu. Jadi kurang nyaman gitu belajarnya. Jadi ikutnya lebih karena takut ya, bukan karena seru kan? Iya, bukan karena seru, karena takut aja waktu itu. Karena takut ya. Saya juga dulu waktu pas di pesantren tuh Pak, belajar bahasa Arab tuh cuman karena yang ngajarin ini ada anak kiai aja. Oh gitu, anak kiai. Anak kiai. Kalau pengabdian, lewat. Bodo amat ya. Kiai kan. Saya mikirnya kayak ya udahlah, kayak enak saya kalau anak kiai mah gitu. Takdim sama guru dan anak keluarga guru gitu kan. Iya benar. Jadi ya udahlah. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Gitu. Udah Pak di CMS Pak.
Akhirnya lulus ke CMS. Ya kan? Langsung ke CMS nggak? Enggak. Oh enggak, kemana dulu Pak? Lulus saya Pulang dulu kan ke rumah. pulang pasti dulu. setelah lulus lah. Nggak langsung ke CMS. Ini dijawab udah dijawab ya. Ya pulang ke Kerawang waktu itu Kerawang. Sempet ngajar juga di Kerawang itu dulu tuh PKBM. Persatuan Keluarga Besar Mahasiswa Bandung. Bukan. PKBM itu kalau dulu itu paket sekolah paket. Oh sekolah pakai C. Paket C. Oh. Saya sempat ngajar pakai C waktu itu. Iya. Tapi PAI. Buat PAI. Pelajaran agama Islam waktu itu. Oh, gara-gara lulusan bahasa Arab lah ngajarnya PAI. PAI karena kan kalau dari Dapodik ya ataupun sistem pemerintah bahasa Arab itu masuknya ke lingkup PAI, linearitasnya ke PAI. Oh, jadi masih masuk ke sana. Masuknya ke sana. Berapa tahun Pak di sana Pak di PKKMB? Apa? PKBM 2021 sampai 2022-23 waktu itu ya. Akhirnya ke CMS. Akhirnya ke ICMS. Ya, di sini langsung megang bahasa Arab sesuai sama ini apa yang Bapak kuasai dan ahliin kan gitu. Ahliin. Nggak ahli sih. Kalau di CMS gimana Pak programnya Pak? Kalau kegiatan di sini Untuk bahasa Arab sendiri. untuk sebelum saya masuk sini, pertama saya masuk ke sini. Pertama masuk sini deh. Kalau pertama saya masuk ke sini, ya anak-anak alhamdulillah gitu udah sedikit tahu tentang bahasa Arab gitu. Jadi untuk apa sih namanya adaptasi saya juga nggak terlalu susah gitu, karena kan udah dipelajari atau dikasih pelajaran bahasa Arab sama guru-guru sebelumnya. Gitu. Sebelumnya ya, jadi itu masuknya kalau nggak salah tuh di sini tuh PAI itu masuknya ke kegiatan asrama ya, bukan ini. Iya, PAI ke asrama. Termasuk bahasa Arab juga berarti ya? Bahasa Arab 2. Oh, bahasa Arab jadi 2. Jadi setahu saya ya, kalau di asramanya itu dia lebih terfokus kepada vocabularies, mufradat. Kalau di kelas itu lebih ke tarkib. Oh. Nahunya, sorobnya gitu. Oh, jadi kalau di kelas itu lebih ke kaidah dalam berbahasa Arabnya. Ya, tapi kalau di asrama itu lebih kepada kosakata. Dan ini apa tuh kalau bahasa Arab tuh muhadatsah. Muhadatsah sih sebetulnya program dari sekolah juga. Oh, tapi implementasinya di asrama atau di sekolah? Asrama dan sekolah. Asrama dan sekolah, jadi dua-duanya ya double. Dua-duanya double. Wah, anak-anak pusing gak tuh? Kan bahasa Arab kan ada lagi bahasa Jepang di sini ada juga. Iya. Bahasa Mongolia di sini apa? Ada lagi banyak tuh bahasa tuh. Pasti pusing, Pak. Yang namanya anak-anak kan, saya juga dulu pernah mengalami ya. Pergi di boarding, kegiatan itu padat. Kemudian kita harus bisa ini, bisa itu. Pasti anak-anak yang sekarang rasakan pun pasti pusing. Iya. Itu dalam sehari Pak untuk mufradat itu gimana Pak mereka Pak? Skema penghafal mufradat itu Pak? Kalau mufradat sama Bapak nggak? Apa sama asrama? Oh, sama asrama. Mufradat itu setiap pagi kalau dari asrama. Oh. Pembagian mufradat Arab, Inggris sama translate Indonesianya gitu. Iya, translate Indonesianya itu sama asrama setiap pagi. Kalau dari saya sempat full memberikan KBM itu pembendaharaan kosakata. Karena kan takutnya anak-anak belum tahu ya, belum tahu banyak tentang kosakata atau mufradat bahasa Arab gitu. Yang saya pernah memberikan KBM itu untuk pemberian mufradat. Tapi nggak selalu ini tentang apa kaidah bahasa Arab ya? Enggak. Kadang-kadang diselingin sama mufradat juga. Ya sebenarnya kalau pembelajaran sih kan dalam pembelajaran itu kan yang namanya kan evaluasi, refleksi kan. Iya. Awalnya saya masih coba adaptasi kan anak-anak ini kemampuannya sampai mana nih untuk pembelajaran bahasa Arab. Ada yang masih blank sama sekali, nggak ada basic bahasa Arab, ada yang medium, ada yang cukup dan lumayan bagus gitu bahasa Arabnya gitu. Kalau untuk penanaman atau pemberian mufradat itu saya berikan kepada anak-anak yang istilahnya masih blank gitu tentang bahasa Arab gitu. Minimal mereka tahu kosakata dan mufradat gitu.
Ya sederhana-sederhana. Sederhananya. Gitu. Ana uridu gitu ya. Ya. Apa gitu. Man ismuk misalkan. Ya, kayak gitu-gitu ya. Mas muka, kemudian kayak Ila aina anta. Ila aina anta, kayak gitu. Diselingi juga sama mahfuzat sih. Oh, manjada wajada. Ya. Ya. Man sabaro zopiro. Udah nggak usah. Nah, kita tuh ada ini nggak sih Pak? Udah ada atau bakal ada Pak? Kayak hari bahasa Arab khusus gitu, hari berbahasa. Ada, udah ada. Jadi apa Pak? Selama satu minggu selang-selingnya. Bentar, satu minggu selang-seling itu maksudnya gimana? Jadi di KBM sekarang, tahun ajaran baru ya, mulai dari kemarin tuh kita membuat program terkait EAC, English Arabic Club. English Arabic Club. Oh itu jadi English Club sama Arabic Club tuh jadi gabung. Jadi EAC udah jalan ini ya? EAC udah jalan. Awalnya itu selama satu minggu, misalkan hari Senin kita memberikan materi, entah itu mau produk ataupun percakapan, ya kan. Selama dari Senin kemudian ke Kamis, nah Jumatnya dites. Dites untuk hafalan percakapan sama produknya gitu. Awalnya combine tuh mix bahasa Arab dan bahasa Inggris percakapannya. Ya kan? Ilahin anta, I want to go. Nah, gitu. Di mix tuh. Makanya anak-anak itu sempat berkeluh kesalah gitu. Cerita. Terlalu sulit ini. Pak, aduh ini kayaknya susah ini ngapal. Gitu. Nah, kemarin saya coba evaluasi sama bagian bahasanya juga untuk diseling. Misalkan minggu sekarang itu bahasa Arab dari Senin sampai Jumat. Nah kemudian nanti minggu depannya bahasa Inggris. Terus seperti itu. Itu dalam kelas aja apa udah mulai diterapkan ini Pak? In daily harian anak-anak tuh. Kalau in daily sih kita selalu menegaskan ya. Iya. Suka ngasih tahu, suka ngasih apa namanya info lah, gitu, perintah. Diingetin gitu. terus gitu ya. Diingetin terus bahwa ayo kita pakai bahasa, mau itu bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Karena kan yang namanya ilmu kalau nggak diamalkan bakal hilang gitu. Iya. Yang saya rasain itu. Gitu. Iya benar. Makanya saya tidak mau anak-anak itu merasakan apa yang saya rasakan dulu gitu. Iya, kitab bahasa Arab dikasih sama teman-teman. Hilang ntar. Iya gitu. Iya. Itu sih. Kan belajar bahasa Arab ini kan cukup sulit ya Pak ya? Sulit. Nah, di era sekarang ini kan yang serba digital kan otomatis kan anak-anak itu kan dituntut untuk lebih bisa berbahasa asing sebenarnya ya. Terutama bahasa Inggris misalkan Pak. Iya. Nah, ada perbedaan semangat nggak sih Pak kalau Bapak lihat kayak kalau bahasa Arab tuh agak loyo gitu lebih susah mereka. Ada. Tapi kalau bahasa Inggris kayak yes, I want to. Iya. Gitu. Nah, karena kesulitan ini Pak, kira-kira apakah ada pendekatan khusus agar bisa menciptakan sebuah ruang belajar yang lebih mudah dan nyaman untuk anak-anak atau menyenangkan deh untuk mereka belajar? Kalau untuk pembelajaran khusus atau yang inovatif ya, kayak nyanyi-nyanyi Dani Yumna wa Yusro kan gitu. Pembelajaran bahasa Arab itu memang jenuh, beda banget gitu. Ketika guru bahasa Inggris masuk dan guru bahasa Arab masuk, gitu kan. Beda gitu. Makanya kan inovasi dari saya ataupun ide dari saya itu pembawaan gurunya itu jangan terlalu menyeramkan gitu. Karena kan anak-anak udah kurang suka nih sama bahasa Arab, ya kan, kurang minat sama bahasa Arab. Ditambah lagi gurunya serem atau kelihatan killer lah, anak-anak makin gak mau kan. Nah mau tidak mau kan, saya pembawaannya itu santai untuk pembelajarannya. Kemudian sedikit memasukkan musik-musik, nyanyian, enggak, bukan musik-musik Arab. Jadi metode penghafalannya atau pembelajaran pakai nada gitu. Kayak yang udah dibuat tuh produknya sama kelas 8A. Itu ngafalin mahfuzat itu pakai nada. Mahfuzat pakai nada. Nada apa Pak? Nada lagu Sunda waktu itu saya kasihnya.
Sabi Lulungan? Bukan, Darso, atau Darso. Darso. Iya. Darso yang Enggak tahu ya. Iya, Darso. Itu yang hayang kawin. Alah. Iya. Langsung versi contohnya gimana, Pak? Ya, contohnya nih. Kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Oh, dikit-gituin kasih nada. Ini tuh sama kayak kalau mungkin di pesantren dulu Bapak, ini kasih Pak belajar tasrif tuh juga sama gitu. Tasrif ya sama Ya kan? Nasoroyan Nasoru, Ya. Nasorona, gitu. Ya saya dulu inget tuh pas pakai lagunya Via Valen apa lagu siapa? Via Valen. Emang udah ada Via Valen waktu itu? Udah ada ya. Udah ada. Apa lagunya NDX gitu, saya lupa karena lebih sering gitu. NDX baru dong NDX. Udah lama yang NDX udah lama. Udah lama NDX itu udah cukup lama. Contohnya gimana? Alah, lupa lagi saya. Aduh. Apa sih itu? Ada kalimat tasrif ya? Ada saya lupa Pak. Ya, jadi gitulah. Kayak gitu ya. Pembelajaran inovasi. Kemudian pembawaan saya menyampaikan materinya pun jangan terlalu kaku gitu. Jangan terlalu kaku, apalagi serem gitu. Oh ini. Itma'anna yatma'inu itmi. Nah gitu. Itu logo. Inatan wa mutma'anan fahuwa mutma'inun wa dzaka mutma'anun itma'in. Oh iya nadanya gitu ya. Mutma'anun gitu-gitu. Oh iya. Terus pakai duntak. Pakai dumbu kan. Iya gitu. Nah kayak gitu-gitulah. Ya, sama. Dan itu biasanya lebih gampang masuk ya kan? Lebih gampang masuk ke anak-anak. Kalau untuk bahasa Arab ya. Iya. Lebih gampang masuk ya. Jadi itu untuk inovasi saya menyampaikan materi ya harus seperti itu mau tidak mau. Tapi bakal ada mau dibikin kayak di Gontor gitu nggak sih Pak rencananya Pak? Kayak misalnya kan Gontor itu kan ada hari bahasa khusus. Ya apa Yaumil Lugha Arabiyah misalnya. Ya. Jadi kayak khusus gitu kan. Hari itu semuanya berbahasa Arab gitu. Ya. Ada ntar ada jasusnya yang mencatat dan memberi ikof ntar gitu kan kayak gitu. Bakal diterapin gitu nggak sih? Bakal ya. Bakal mau tidak mau gitu. Iya. Karena kan gini, orang tua murid itu memasukkan ke sini itu salah satunya karena untuk supaya bisa berbahasa gitu kan. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Dan kita pun sebagai fasilitator, sebagai guru ya ingin gitu. Pengen anak-anak tuh bisa juga bahasa Arab, bahasa Inggris. Dengan cara awalnya ya kita nggak terlalu ini sama hukuman ya, sama ikop gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau anak-anak tidak ada tekanan, ya kan? Kalau hidup tidak ada tekanan, nggak bakal jalan dan nggak bakal bisa gitu. Iya. Sama halnya sama kita juga gitu. Kita juga kan kalau nggak ada tekanan, iya. Nyantai weh hidup. Iya. Jadi dengan adanya peleter kan jadi yang terdorong gitu kan untuk bekerja. Tolong dong jadi bahas itu ya. Nanti yang muncul iklannya peleter lagi. Gitu. Ya kalau maksudnya kan orang tuh akhirnya gara-gara ada sesuatu yang harus dilakukan, mau nggak mau dia harus bergerak kayak gitu. Ya kan gitu kan. Ada sesuatu yang harus dilunasi, ada sesuatu yang harus dipenuhi, makanya mau nggak mau harus bergerak. Begitupun dengan dalam mendidik gitu kan. Tapi yang pasti bentuk tekanan-tekanan masih tetap dalam koridor sesuaikan. Dan kita pun memberikan ikob nantinya rencananya atau hukumannya itu ya yang edukatif lah. Iya, nggak usah tuh yang kayak dijemur-jemur di asrama lain. Apa itu? Di botak, di keliling. Nggak usah gitu. Udah lewat. Bukan zamannya itu. Udah bukan zamannya. Kalau dulu ya. Pakai bahasa. Dijemur. Dijemur. Bahkan pas saya dulu itu bagian bahasa kismulu gue itu kemana-mana bawa gunting. Buat ini ya. Kalau ada yang sini langsung eksekusi di tempat ya. Iya. Ada satu momen saya dijebak waktu itu. Kan keselin ya. Gimana? Dijebak sama Faslun Nihai. Kelas akhir, kelas 12 lah kalau di sini, kelas 12. Dipanggil. Sal, sini gitu. Iya Kak, apa Kak? Tolong ambilin nasi. Iya. Tolong ambilin nasi sama minum gitu. Oh iya Kak, benar Kak. Tiba-tiba dari balik tembok ada yang denger. Bagian bahasa langsung gini, Pak. Megang gunting. Siapa tadi berbahasa Indonesia? Iya.
Langsung saya digunting di sini kena. Tapi kan itu dia yang kakak kelas juga bahasa Indonesia juga tadi tuh. Enggak. Iya bahasa Indonesia karena dia kan kelas nihai. Oh. Kelas nihai kan nggak ada apa namanya, nggak ada maksudnya tuh Enggak ada tekanan untuk itu ya. iya mereka nggak ada pengurusnya. tekanannya, bukan pengurus gitu. Oh. Jadi ya mau nggak mau saya dihukum. Sengaja ya. Sengaja. Karena saya dulu itu nggak pernah kena hukuman bahasa, sengaja dipancing supaya saya kena bahasa waktu itu. Wah. Ada orangnya di sini ada nggak? Kayaknya nggak ada sih, udah nggak ada sih, udah sibuk. Oh, udah sibuk, udah lah gitu ya. Udah gitulah. Nah, Pak, dalam menerapkan sekarang kan era teknologi kan makin kencang nih Pak ya. Dalam belajar bahasa Arab itu Pak, apakah kita juga di sini menerapkan teknologi juga dalam mempelajari bahasa Arab Pak? Kayak AI apa gitu misalnya, pakai robot aja. Oh, kalau untuk teknologi sih saya sebenarnya tidak terlalu menerapkan ya, untuk apalagi memakai AI gitu. Karena kan bahasa Arab itu kadang-kadang kalau kita pakai AI kaidahnya salah gitu. Ya, AI juga belum ngerti juga bahasa Arab ya. Iya. Iya. Tapi kalau untuk teknologi paling untuk media pembelajarannya kita pakai Classroom, kemudian video gitu, video edukatif tentang bahasa Arab. Kalau untuk AI sih nggak dipakai. Bahkan saya menyarankan ke anak-anak itu lebih baik kamu belajar mencari di kamus dulu aja gitu. Iya. Karena takutnya kalau di AI itu mufradatnya, entar itu apa harokatnya ada yang hilang, ada apa gitu ya, takutnya ya. Iya. Nggak sesuai gitu kan, malah kan mereka juga kaidahnya juga nggak pas-pas banget gitu kan. Iya benar. Jadi lebih baik langsung pakai kamus gitu ya. Kamus dulu aja. Kitab nahunya apa Pak di sini Pak? Belajar nahunya Pak? Kalau nahu saya pakai nahu wadi. Nahu wadi, sesuai yang dipelajari di pesantren ya? Iya, nahu wadi gitu. Kalau untuk buku yang lainnya, buku paket. Oh, buku paket. Kan ada tuh kitab tasrif tuh. Kitab Sorof. Iya. Itu apakah diterapin juga Pak? Enggak. Oh enggak. Saya enggak apa namanya, enggak dulu memberikan materi tentang sorof lah. Paling kaidah nahunya dulu aja. Kaidah nahunya dulu aja karena memang sorof tuh lumayan panjang dan pusing. Lebih pusing sih sebenarnya. Lebih pusing gitu. Iya. Jadi bukan cuma sekedar merubah perubahan kalimat aja, perubahan kata doang ya. Iya, karena kita pun untuk merubah kata itu harus tahu bentuk-bentuknya. Iya. Enggak sekedar dihafalin gitu. Iya, gitu. Dan kalau untuk menghafal kan insya Allah anak siswa-siswa di sini itu cepat, gampang menghafalnya gitu. Tapi untuk pemahamannya harus benar-benar mendalam gitu. Itu yang mending fondasinya dulu aja. Gitu. Inilah mereka tahu apa itu isim, apa itu fiil, apa itu harpun gitu. Isim kebagi berapa, kemudian ciri-ciri isim itu apa, jenis-jenis isim itu apa, kemudian fiil itu apa aja, cara ngebentuk merubah fiil madi ke mudhari itu gimana, kemudian ke amr gimana gitu. Yang penting tahu dulu aja yang standar-standarnya ya, untuk urusan sorofnya mungkin nanti bisa nyusul gitu ya. Iya itu. Kalau misalkan mereka mau lebih memperdalam lagi di luar kelas ya ayo monggo gitu. Oh, tapi ada Pak yang maksudnya memang senang bahasa Arab, ada nggak Pak? 1-2 murid mungkin yang wah ini bahasa Arab adalah bahasaku gitu. Sempat ada anak yang senang bahasa Arab, bahkan yang apa namanya ya, yang buat saya senang itu kan merasa wah alhamdulillah nih ada anak yang senang bahasa Arab, sampai dibuat judul KIS loh. Oh iya? Iya. Apa Pak? Pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa dunia. Wih. Ada kelas 8 sekarang tuh. Berat kan? Pengaruh bahasa Arab dalam bahasa dunia. Berat itu jadiin tesis jadi. Iya. Judulnya. Anak-anak kelas 8 sekarang, wah, masya Allah itunya apa ide-idenya gitu, motivasinya. Mungkin salah satunya yang memotivasi dia untuk membuat judul seperti itu ya mungkin dari bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Dan Bapak jadi jadi guru pembimbingnya tuh Pak? Iya, saya diminta jadi guru pembimbingnya juga. Lir tuh Pak? Lir. Ya belum sih sekarang mah. Oh belum? Belum. Kemarin dia baru nyelesain bab 1 dulu. Wah, kepikiran. Nah itu dia. Ya itu saya jadi penasaran sih Pak, maksudnya judulnya pengaruh bahasa Arab dalam bahasa dunia. Bahasa dunia. Itu kan pikirannya kan bukan pikiran anak-anak Pak. Bukan. Maksudnya kayak gitu.
Saya pun nggak pernah kepikiran nih. Saya aja dulu skripsi nggak kepikiran nih. Mungkin kalau waktu itu ngajuin itu kayaknya Bapak lebih keren yang itu ya. yang punya anak ini ya kalau kepikiran. Iya. Saya aja dulu bikin skripsi ambil program bahasa yang udah ada di pondok. Iya. Diterapin aja gitu Diterapin. Ini anak kelas 8 ini, oh Masya Allah dah, dia kepikiran bikin juga kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah, Pak, tantangan terbesar apa Pak dalam mengajar bahasa Arab nih Pak kepada siswa, baik dari sisi bahasa atau motivasinya mereka atau lingkungan belajar itu apa Pak? Tantangan terbesar sih ya paling berpengaruh ya, tantangan paling besar itu kayak karena bahasa Arab ini kan bukan bahasa ibu mereka ya, bukan bahasa asli mereka, ini bukan bahasa asing. Kemudian kan untuk penyampaian bahasa Arab pun, apalagi kaidah, itu menantang banget sih buat saya sebagai guru. Bahkan saya pun mau tidak mau harus terus belajar lagi untuk murojaah lagi kitab-kitab nahwu gitu, buku-buku nahwu wadih gitu, supaya apa yang saya sampaikan itu kepada anak-anak mudah dimengerti gitu. Itu sih. Iya, karena setahu saya tuh di bab pertama kitab nahwu itu kalau nggak salah tuh bab kalam ya. Itu tuh untuk mukadimahnya itu ilmu nahwu itu adalah bapak dari segala ilmu. Iya. Iya kan? Sumber dari segala ilmu. Mukadimahnya ya? Iya, mukadimahnya kan itu kan. Mukadimahnya adalah ilmu nahwu itu adalah sumber dari segala jenis ilmu yang ada di dunia. Itu sampai saya lulus pesantren Pak, saya nggak percaya Pak. Karena pikir saya, emang ada orang belajar fisika pakai ilmu nahwu? Pakai ilmu nahwu. Ternyata di luar daripada itu semua para ulama itu menggunakan tafsir gitu-gitu kan. Iya. Pakai ilmu nahwu rupanya. Ilmu nahwu. Oh, saya baru paham ternyata korelasi ilmu nahwu kepada sub keilmuan yang ada di dunia sekarang ini tuh, yaitu kayak ulama misalnya Ibnu Sina misalnya kan, kedokteran gitu kan. Bener sih? Kedokteran siapa? Kedokteran. Bener ya? Ibnu Sina kedokteran ya? Kedokteran. Ibnu Sina kedokteran. Menelitinya kan lewat Al-Quran gitu kan. Iya, itu. Nah itu kan untuk menerjemahkan itu, mentafsirkan itu, untuk merunutkan semua ilmu informasi itu tuh kok ternyata dia berbahasanya tuh pakai kaidah nahwu juga tuh dalam harus paham kaidah nahwu ya bahasa Arab. Para alim ulama menerjemahkan segala sesuatu ternyata pakai bahasa nahwu. Ternyata sepenting itu ternyata. Wah, nyesel saya nggak belajar. Makanya saya pesan ke anak-anak, emang gitu, bahasa Arab itu kalau di zaman sekarang ya, bahasa Arab itu bukan bahasa internasional yang selalu diutamakan gitu. Tapi dengan bahasa Arab kita bisa mempelajari ilmu akhirat, ilmu keakhiratan, ilmu agama. Kan anak-anak di sini kan belajar juga kitab kan, Akhlaqul Ibanin, kemudian Tufatul Atfal, Khulasatun Nasihin kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Adalah banyaklah di sini pelajari kitab-kitabnya sama bagian asrama. Ya supaya mereka paham dan tahu isi kitabnya itu, ya mau tidak mau mereka harus bisa bahasa Arab. Betul. Gitu. Mereka diajarin imla juga nggak sih Pak? Seling-seling? Iya, diajarin imla. Itu kan momen paling seru Pak. Paling seru gitu. Paling ini. Gimana Pak kalau proses belajar imla ini mereka banyak yang ngarang bebas kan? Gimana? Banyak yang ngarang bebas. Karena kalau zaman saya dulu udah yang penting pas gurunya ngomong apa kita tulis aja. Iya, tulis aja. Mau bener apa enggak? Yang penting nyambung disambungin. Mau nyambung sama apa juga enggak apa-apa gitu kan. Yang penting nulis ada gitu kan. Ada itu belajar saya lucu ya. Aduh. Ada momen lucu nggak Pak belajar imla Pak? Ada. Setiap pelajaran ada momen lucunya. Iya boleh Pak. Ada yang terkesan Pak dari imla Pak? Dari imla ada yang. Ada waktu itu. Dia nggak tak. Waktu itu saya suruh pas ujian tuh. Pas ujian. Suruh nyambungin kata kan, nyambungin huruf kan. Jadiin satu kata. Dia bukannya nyambungin huruf, malah nulis. Ampun Pak. Cukup Pak. Wajar. Iya. Udah berapa menit? 32 dikit lagi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Terus Pak, itu akhirnya gimana Pak? Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu ada kan kalau dalam kaidah penulisan huruf Arab, huruf Jaya kan, waw
Kalau huruf setelah waw itu tidak bisa disambung dengan waw, Nggak bisa. nggak bisa. Iya. Mau apapun bentuknya. Mau apapun bentuknya gitu. Ini disambung waw sama ba, gitu kan? Jadinya bukan waw dong, jadinya fa. Oh. Gitu maksudnya. Kemudian ada yang apa namanya? Ada yang buat meme. Meme. Meme itu kan penulisan meme itu kan ada Yang turun ke bawah. Ada caranya kan, Iya. nah, gitu kan. Ini ada blok ini nih. Iya, kayak per aja gitu. Dibuletin aja gitu. Dibulitin aja gitu. Yang penting ada yang ke bawahnya itu di bawah garis buku tuh. Kayak gitu, Bang. Aduh, kata saya. Ya dari situlah saya belajar juga ya dalam pengajaran bahasa Arab ya. Waktu itu memang langsung awalnya kan saya berikan mufradat, kemudian saya berikan tes. Tes harian itu langsung imla gitu. Ternyata dari situ saya juga belajar bahwasanya anak-anak juga kan sebelum belajar imla harus tahu dulu nih. Diajarin dulu nih gitu. Iya. Kalau suruh imla aja. Imla aja ya. Mengarang bebas terserah deh begitu mah. Jadinya. Yang penting yakin disambung. Yang penting disambung gitu. Iya. Alif sama wawu gitu sama kan. wawu. Terus ada ba, ada sambung semua. Semuanya aja disambung. Sambung menyambung jadinya. Iya. Itu pentingnya berarti memang dasar dulu aja yang Dasar dulu yang dipelajari gitu. dipelajarin. Oh, iya. Oke deh. Pak, kalau secara filosofi Pak sebenarnya kita ada penanaman filosofi nggak sih Pak kawan anak terkait makna tersirat dari kita belajar nahwu ini atau belajar bahasa Arab ini loh nak. Selain ini karena ini adalah bahasanya bahasa agama Islam, bahasa Quran, bahasa langit. Kayak misalnya apa gitu kan kalau di pesantren itu kalau nggak salah kitab Alfiyah Ibnu Malik itu kan kitab nahwu juga Pak ya? Iya, kitab nahwu. Kitab nahwu juga kan, dan di situ kan ada beberapa kalam-kalam yang ada beberapa bait yang sifatnya ada pelajaran kehidupan juga. Nah, kadang-kadang suka nyelipin filosofi kehidupan juga sih Pak, kayak mubtada khobar tuh ini kalau di kehidupan tuh ini gini kayak gitu. Oh, kalau kayak gitu ya saya mah untuk menanamkan filosofi atau semangat motivasi mereka untuk belajar bahasa Arab biar itu. mereka tahu nih ini alasan saya nih belajar bahasa Arab nih karena ini gitu. Saya selalu memberikan kepada mereka bahwasanya bahasa Arab ini ya supaya mereka paham gitu. Ketika kamu membaca Al-Quran gitu kan, Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi juga harus dipahami. Harus dipahami gitu. Iya. Supaya gampang menghafal Al-Quran, kamu harus paham juga bahasa Arabnya gitu. Kemudian belajar kitabnya juga gitu. Harus paham juga gitu bahasa Arab. Itu aja sih saya mah, tidak ada lebih gitu. Dan satu lagi bahwasanya ya bahasa Arab ini dulunya itu bahasa asal muasal bahasa kalau yang saya pelajari. Iya memang. Dalam ilmu linguistik kalau nggak salah dulu itu. Iya, seluruh bahasa itu memang bersumber dari sana dulu. Iya, kemudian kan dibagi menjadi bahasa Arab Sam kalau nggak salah. Iya. Ada macam-macam tuh. Macam-macam. Bahkan kayak Qatar, Bahrain tuh beda sendiri lagi tuh. Iya. Palestina beda lagi gitu kan. Karena kan turunan dari keturunan Nabi Nuh. Kalau setahu saya ya, mohon kalau dikoreksi, nggak apa-apa. Setahu saya itu jadi dari keturunan Nabi Nuh, jadi bahasa Arab itu kan pecah-pecah lagi. Oh, jadi ya, intinya adalah bahasa Arab itu kalau bahasa Arab adalah cikal bakal bahasa gitu kan. Ilmu nahwu adalah sumber pusat dari segala ilmu. Gitu. Jadi semua memang bahasa Arab itu selain hanya untuk sebagai memahami Al-Quran juga memahami kehidupan juga. Gitu Pak ya. Gitu. Nah terakhir mungkin Pak ya, kalau ngelihat masa depan nih Pak, masa depan bahasa Arab di Indonesia Pak, ini dan khususnya di CMS sendiri deh gitu kan, di sekolah-sekolah modern kayak kita gini deh, ini itu akan seperti apa Pak? Ya, saya melihat sih ya perkembangan zaman ini ya bisa jadi minat dalam belajar bahasa Arab itu berkurang ya justru ya. Ya, lebih tergeser ya. Tergeser gitu. Lebih ke bahasa Inggris kalau. Lebih ke bahasa Inggris gitu. Karena yang kita ketahui zaman sekarang itu atau yang siswa-siswa pahami itu bahwa bahasa Arab itu ya cuma buat belajar buat belajar agama doang gitu. Padahal kan lebih dari situ.
Iya, ntar kalau ke Mekah kan enak tuh, mereka nggak usah pakai ini lagi, mau tawif lagi, enak. Kemudian dari segi pembelajaran menulis pun anak-anak sekarang kan udah melek teknologi semua ya. Jadi mereka lebih cepet aja ya pengennya, kayak bahasa Latin kan, bahasa Inggris kan bahasanya kan bahasa Latin. Lebih cepet, pengen lebih cepet, lebih instan gitu. Ya saya sih berdoanya mudah-mudahan bahasa Arab ya tetap ya pasti tetap ada gitu Tetap kan. ada, cuman eksistensinya kalau bisa Eksistensinya. lebih besar lagi gitu ya. Iya. Animo masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab bukan cuma sekedar di sekolah doang, tapi ketika keluar ya kan, kan banyak tuh orang yang sengaja ngambil kursus bahasa Mandarin. Ya. Banyak orang yang ngambil kursus bahasa Inggris. Ya. Ya kan? Nah ini kalau bisa bahasa Arab juga, ada banyak orang yang ngambil kursus bahasa Arab bukan cuma karena ketika mau kerja ke Arab. Ya itu dia. Ya kan? Banyak kan orang-orang belajar bahasa Arab karena pengen kerja ke Arab jadi TNI kan. Bukan cuma karena belajar bahasa Arab belum bekerja ke sana gitu. Iya. Jadi ya memang perlu belajar aja kayak gitu. Ya itu. Saya ada teman soalnya Pak, dia lebih kepada ini Haifa Academy kalau Bapak tahu. Hive Academy. Haifa Academy yang ngajarin ini bahasa Arab Amiyah. Kayak gitu. Nah, di situ tuh ya notabene mereka belajar bahasa Arab Amiyahnya ya cuman ya buat karena mereka ada urusan buat ke Arab gitu. Oh, iya. Karena kan yang di Arab pakainya Amiyah. Ya, tapi ya Amiyah ya kesariannya kan. Tapi memang ada juga yang memang buat belajar, cuman nggak banyak biasanya. Kayak gitu. Nah, itu semoga lah bahasa Arab jadi bahasa yang dicintai oleh seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan di CMS gitu ya. Bahasa pengantar kita ngajar bahasa Arab 2 tahun lagi ntar kita kalau bisa podcast bahasa Arab. Gitu. Iya. Ahlan wa sahlan ya akhi. Langsung gitu ya. Tape. Oke, terima kasih Pak Faisal sudah Ya, ngobrol bareng sama-sama. sama kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di ruang BK episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.